Satu lagi Pak Dani ya. Ini gini Pak Dani. Inti dari agama Islam ini kan bertauhid ya, menyembah satu Allah. Benar tidak? Melaksanakan perintah dan larangan itu intinya. Oke. Nah, kalau seumpamanya ya agama Yahudi itu menurut Bapak itu masih bertauhid atau enggak? Saya nggak tahu. Saya bukan orang Yahudi kok. Enggak. Ini menurut pemahaman Bapak aja. Kalau Dan untuk gini pemahaman Pak, saya, seumpamanya saya menjadi seorang Kristen atau seorang Yahudi, saya bertauhid, saya menyembah kepada satu Allah, tapi saya tidak mengenal Rasul Muhammad. Apakah saya masuk neraka? Kan inti dari ajaran itu kan ke Allah kan, bukan ke Muhammadnya. kalau di dalam Islam kan cuma dua, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Itu aja, mentaati perintah Allah dan perintah dari baginda Rasulullah, dan menjauhi larangan Allah dan larangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti ajaran Islam. Apabila ada persamaan ya dengan ajaran Judaism tentang ketuhanannya, tentang teologinya, ya terserah. Afsuyu kan kita berikan kebebasan. Ini saya akan ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apakah benar Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Saya yakin pasti jawabannya iya ya. Kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan. Artinya, bukan isinya. Artinya ya, apa yang dibawakan oleh baginda ini tidak akan bertentangan dengan kitab sebelumnya, sejalan, selaras, benar atau tidak? Iya, tetap sejalan. Itu kan di mata rantai. Jadi kalau Bapak Padani buka di Matius 22 ayat 30, saya bacakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini yang penting nih. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, saya tanyakan, sesuai dengan perkataan Yesus, ya, pada saat kebangkitan nanti, orang itu tidak akan dikawin atau dikawinkan di sorga, tetapi hidup seperti malaikat. Ini bertentangan dengan surga yang diperkenalkan oleh baginda. Ini bagaimana? Monggo. Ini bukan membenarkan. Saya kan nggak tahu ya, apakah itu perkataan Yesus atau bukan. Karena untuk mengetahui perkataan Yesus, kalau di dalam Islam ingin mengetahui perkataan Rasulullah, itu kan ada urutannya, ada sanadnya. Sekarang sanadnya itu perkataan Yesus itu, apakah benar itu perkataan Yesus atau perkataan orang-orang yang notabene-nya membuat karangan. Itu aja bedanya. Jadi Pak Dani menganggap bahwa ini ayat palsu. Kita lanjut ya Pak Dani ya. Orang Yahudi dan orang Kristen ya, itu kita sepakat bahwa Allah itu adalah roh ya. Jadi Allah itu bukan zat. Ini saya perumpamakannya seperti ini nih. Pak Dani bilang gini, saya bilang gini, saya punya teman Yahudi mengatakan roh. Nggak ada itu. Iya, itu ada di kitab perjanjian lama Pak. Kitab tanahnya orang Yahudi seperti itu. Orang Yahudi itu tidak mau mengakui perjanjian lama. Yang diakui adalah tanah. Pak Dani, sebentar dulu Pak Dani. Tanah yang disebut orang Yahudi itu, kita orang Kristen itu sebutnya perjanjian lama. Itu terdiri dari kitab Taurat, tulisan-tulisan suci, dan kitab para nabi. Nabinya itu sendiri Pak Dani nggak kenal semuanya. Karena di dalam agama Islam, itu yang bukan nabi pun disebut nabi. Contohnya nih Imam Besar Harun, itu kan namanya kan Nabi Harun. Kita nggak pernah bilang Nabi Harun. Raja Daud, Raja Salomo, itu semua kan disebut nabi. Sebenarnya jadi ini dari penyebutan ada noise ya. Nah, jadi saya akan lanjut Pak ya. Jadi kalau Bapak beli kitab, saya ambil kitab tanahnya orang Yahudi, ya terus saya baca, ya nyambung, itu memang kitab saya juga. Kalau orang Yahudi baca dari perjanjian lama, nyambung dia. Itu kitabnya juga.
Iya. Benar, itu jangan temeng lah. Enggak, Nggak ada benar, orang serius. Judaism mengakui Serius. perjanjian lama. Oh, serius. Apa itu? Benar tidak? Enggak, begini. Harun itu nabi atau apa? Iya, kalau dalam Islam tuh Harun itu nabi kok. Nah, kalau di dalam agama Yahudi, kita bicara Yahudi dulu nih ya. Yahudi dan Kristen lah ya kalau sekarang bilang. Harun itu imam, bukan nabi. Imam dan nabi itu makanya dibedakan, Pak. Imam tidak bisa Anda kan raja. bukan orang Judaism. Masa Loh, mengatasnamakan Pak, Judaism? gini Pak. Pak Dani itu Panggil tidak aja paham. orang Jadi gini, Judaism di sini kan ada, enggak, kan ada. enggak gini Pak Dani ya. Orang Kristen itu kalau Bapak buang perjanjian lama atau tanahnya itu, kekristenan bubar, Pak. Ya, memang Kita, bubar. Iya, jadi di dalam sebentar Pak, di dalam kitabnya Pak Dani ya harus beriman terhadap kitab-kitab sebelumnya. Justru orang Kristen yang mengamanatkan itu karena kitab sebelumnya yaitu kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, itu kita isolasi, kita imani sepenuhnya dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu tidak kita buang satu lembar pun, itu tidak. Itu kita imani seutuh-utuhnya, seplek-pleknya itu loh. Makanya ini gini loh Pak, orang Yahudi sama orang Kristen itu kalau debat ya, itu debatnya itu udah beda. Kita debatnya itu, kita persalahkannya itu apakah Yesus ini menggenapi nubuatan mengenai Mesias. Itu yang biasa jadi topik, Pak. Ajarannya juga. Coba tanya aja orang Ishak itu. Enggak apa-apa. Oh, Ishak. Ya Geva. Termasuk Geva lah. Orang kasih orang. Enggak. Itu gitu kan? Gini Pak. Aduh. Judaism, dia sendiri gini Pak. Kalau ada satu orang Yahudi yang tidak mengakui Roh Allah ya, itu udah pasti kafir dia. Sesat. Orang di Sulawesi kan ada sinagognya. Orang Judaism, orang Yahudi. Gimana? Udah Pak, jangan kemana-mana dulu Pak. Enggak, ini membuktikan orang Yahudi. Anda kan mengatakan mengatasnamakan Yahudi, sementara orang Yahudi di Indonesia sudah ada. Loh emang iya? Bedanya Yahudi sama Kristen tuh Bapak tahu nggak apa? Sekarang gini Pak, 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi. 100% ya, kitabnya orang Kristen itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ditulis oleh orang Yahudi Pak. Kalau yang perbedaannya itu cuma di sini. Perbedaannya cuma di sini. Apakah orang Kristen itu percaya bahwa penggenapan Mesias itu ya, jadi ada satu janji Pak di dalam perjanjian lama, itu akan datangnya seorang Mesias. Mesias itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka itu kita sebutnya Yesus Kristus. Kalau di agama Padani kan namanya kan Isa Al-Masih. Nah itu kalau sementara orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu belum datang. Perbedaannya tuh cuman di situ. Nah, pengajarannya juga beda lah. Pak, jangan ke pengajaran, Pak. Bapak tuh nggak ngerti apa-apa. Yang paling utama itu kan pengajaran dan tuntunan. Di dalam kita beragama, itu yang penting itu adalah tuntunan dan pengajaran. Di luar itu bukan pengajaran, itu pengajaran dari siapa? Dari, ya kalau kami namanya itu iblis. Kan beda pengajaran iblis daripada para nabi, kan beda. Pak, gini Pak. Pak gini Pak. Pak, tolong agak dianuin, fokuskan karena ada yang angkat tangan, kasihan dipegel tuh. Sorry. Ya. Nah, silakan. Saya juga ada pertanyaan. Singkat, jelas, padat, dan menusuk. Silakan. Oke. Jadi kasih keperluan dulu sama Marta, baru Domba Marta, baru Mr. Gas, baru Domba ya. Gitu ya Domba ya. Oh, jelas. Oke, thank you Domba. Ya. Gitu, Domba yang baik hati. Oke, Marta, open mic Marta. Marta. Mungkin harus di-unmute dia, Pak. Sebentar, saya unmute dulu dia. Soalnya akan dikunci sebentar. Iya, Bu Marta, Marta buka
Buka deh Marta. Mungkin dia udah ketiduran. Ini Enggak, bisa dia dibuka kok. masih ada kok. Coba Marta aku coba. masih monitor kah? Udah tidur dia kayaknya. Oke, Mr. kalau Grace, gitu Pak Mr. Dok, Grace. ya. Oke. Bagaimana 1, 2, 3? Shalom. Udah lanjut aja. Oke. Saya suka sekali dengan Pak Dhani ini. Saya suka dengan keras kepalanya beliau. Kalau kolok Oke. nanti ada. Iya, Paman. Saya suka sekali. Oke, Paman. Saya pengen dengar ini. Dalam iman yang Paman yakini itu kan mengatakan bahwa menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintahnya ya. Perintah. Ya simpel, melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu inti dalam ajaran Islam. Saya mau tanya, apa hebatnya dua perintah ini, dua hal ini, Paman? Hebatnya karena dari Sang Pencipta yang menghendaki makhluknya yang bernama manusia sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Baik. Makanya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Kan simpel. Baik. Kalau begitu Paman, saya akan menjadi Tuhan juga dong. Silakan. Siapa Bisa, yang ya? melarang? Nggak ada kok yang melarang. Saya ciptakan robot, saya setting robot itu untuk melaksanakan semua perintah saya dan menjauhi seluruh larangan saya. Apakah saya jadi Tuhan? Silakan, kalau ada yang menjadi Tuhan, tinggal balasannya di akhirat nanti kan. Kesempurnaan Tuhan tidak diukur dari situ, Paman. Tuhan tidak bisa diukur dirinya dari hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi kalau Paman hanya mengandalkan itu sebagai sebuah kebenaran kemutlakan kehadirannya, itu sangat lemah. Saya yakin itu Tuhan tidak Tuhan seperti itu yang benar. Yang kedua Paman. Yang kedua, Paman Dhani kan yakin bahwa Tuhan ini yang Paman Dhani yakin adalah Tuhan yang benar nih. Bagaimana Paman Dhani membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang Paman Dhani yakini sebagai kebenaran itu adalah Tuhan yang benar? Iya, semua yang diperintahkannya itu sesuatu yang baik. Yang dilarangnya itu sesuatu yang baik bagi manusia. Nggak ada yang diperintahkan itu sesuatu yang jelek. Nggak ada larangan itu yang dilarang itu sesuatu yang berbuat baik kepada manusia. Nggak ada. Baik. Apa yang dilarangnya itu semuanya untuk kepentingan manusia. Ukuran itu pun bukan jadi jaminan bahwa dia layak disebut Tuhan, Paman. Karena seorang tua yang mengatakan kepada anaknya, kau jangan begini dan kau harus begini, itu pun juga bukan kriteria untuk menyebut orang tua kita sebagai Tuhan. Yang saya ingin tanyakan Paman begini, bagaimana Paman bisa meyakini bahwa Tuhan yang Paman yakini ini betul-betul adalah Tuhan, adalah Tuhan Allah semesta ini, Allah semesta bumi, dunia semesta? Ya dia sendiri yang menyatakan Allah. Saya ini Allah, Sang Pencipta alam semesta. Sembahlah aku, kata Allah. Itu ayat dia. Dia yang menyatakan itu. Kalau dia tidak menyatakan, untuk apa kan menyembahnya? Baik Paman. Yang mengatakan bahwa dia menyatakan bahwa sembahlah aku karena aku yang menciptakan alam semesta. Ya. Menurut Paman, bagaimana kriteria menyatakan bahwa kebenaran perkataan ini mutlak bahwa dia membuktikan dirinya sebagai pencipta? Dia membuktikannya itu melalui para utusannya. Siapa, Paman? Dia membuktikan dirinya itu melalui para utusannya yang bernama Nabi dan Rasul. Baik, berarti ada begitu banyak utusan yang membuktikan bahwa dia pantas dan layak menyandang predikat sebagai Allah ya, sebagai Tuhan ya. Iya. Bisa disebutkan siapa-siapa saja yang mengklaim, yang berhasil atau sukses menyatakan kebenarannya bahwa dia adalah Tuhan? Nabi Musa saja? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Yakub, kemudian Nabi Muhammad SAW,
Isa alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Yunus, ada 10 nabi yang menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. 25 Bagaimana nabi. bagaimana 25 membuktikan bahwa antara para nabi, anggaplah semuanya nabi, walaupun itu saya yakin ada imam, ada raja, ya mungkin karena perspektifnya paman ini menganggap mereka semua adalah nabi. Baik, saya masuk ke pikiran paman dulu bahwa mereka semua itu adalah nabi. Baik, bagaimana melihat korelasi antara mereka para nabi ini yang paman sebutkan tadi, yang bersuku bangsa Israel, dan ujuk-ujuk tiba-tiba ada nabi yang berbangsa suku bangsa lain yang mengatakan bahwa mereka adalah sesuatu yang saling paralel, saling terhubung. Bagaimana membuktikannya? Kita membuktikannya pertama adalah seorang nabi yang berkuasa sampai hari kiamat, dia tidak pernah terjajah. Makanya yang namanya Mekah Al-Mukarramah itu sampai detik ini nggak pernah terjajah oleh bangsa manapun. Itu salah satu bukti. Bukti yang kedua, Nabi Muhammad SAW mampu menciptakan peradaban manusia sebelumnya menjadi jahiliyah. Setelah kedatangannya mampu menjadikan kaumnya menjadi beriman kepada Allah dan dirinya. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang mampu menciptakan kaum menjadi beriman kepada Allah dan dirinya, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini dan sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Baik, saya sangat menghormati beliau, paman. Beliau bagaimanapun juga beliau adalah seorang nabi dari keyakinan agama saudara saya. Tapi standar ini sangat lemah. Mengapa demikian? Karena saya yakin standar moral yang dimiliki Buddha pun jauh lebih mulia, sehingga dia jauh lebih pantas untuk menyandang predikat sebagai seorang rasul sekaligus sebagai Tuhan kalau perlu. Jika standar ini yang digunakan, saya yakin keyakinannya paman ini pun sangat lemah untuk diklaim sebagai keyakinan yang benar. Ada begitu banyak seperti ajaran Lao Tse tentang ajaran Mahatma Gandhi pun bahkan jauh lebih pantas untuk saya sebut sebagai rasul jika kita melihat dari standar mengubah kaumnya atau memperbarui manusia yang ada di sekitarnya. Ini bukan standar yang pantas untuk disebut sebagai rasul, paman. Atau bagaimana? Coba paman bisa lebih spesifik atau lebih general, lebih luas, lebih banyak gitu. Saya nggak selalu spesifik ya, kita fakta saja. Anda katakan Mahatma Gandhi segala macam. Lihat kaum Mahatma Gandhi. Apakah mempercayai seluruhnya kepada Mahatma Gandhi? Faktanya tidak. Berapa persen? Coba kalau kita lihat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman Rasulullah sampai 4 khalifah Utsman bin Affan, boleh dikatakan 99% kaum Arab itu beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 99%. Itu kita renungkan. Muhammad Gandhi berapa persen? Artinya orang gini. Israel berapa persen? Berapa persen? Saya tidak bisa menyatakan bahwa pendapat dan pandangan ini benar, tapi saya menghargai pendapat dan pandangan paman. Ya, paman dan. Baik. Kedua, saya ingin melihat dari sisi Buddha pun kalau standar ini sebagai ukurannya, saya yakin sebenarnya seandainya Buddha juga menggunakan pedang dan menganggap bahwa semua orang yang tidak meyakini Buddha sebagai Tuhan pada saat itu akan dibantai, ya saya yakin dia akan memiliki tingkat popularitas, tingkat penyebar luasan yang jauh lebih dahsyat sebenarnya. Jika itu sebagai ukuran. Jadi saya sangat menghargai dan sangat menghormati apa yang paman yakini. Tapi nilai standar keyakinan seperti itu bagi saya tidak menjadi jaminan bahwa itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya sebagai standar benar. Jadi begini, saya maklumi pendapat. Kedua paman, saya lanjut paman ya. Al-Quran itu mengatakan begini ya, dalam Al-Quran itu
selalu menyampaikan orang-orang yang di luar Islam itu hanya berangan-angan belaka. Tidak ada fakta dan realitanya. Itu dinyatakan dalam Al-Quran. Mereka itu hanya berangan-angan kepada Allah. Termasuk Anda tadi yang mengatakan sekiranya dia menggunakan pedang, tapi faktanya kan tidak. Itulah yang namanya angan-angan. Angan-angan belaka. Banyak orang yang di luar Islam itu ingin masuk surga itu hanya angan-angan. Di hatinya pasti ada keraguan. Pasti, Pak. Kalau di hati kecilnya sudah ada keraguan tentang apa yang menjadi ajarannya, itu sudah nggak benar itu ajarannya. Kalau Anda yakin 100%. Sebenarnya Paman, di dalam keyakinan yang kami yakini, saya yakini dan saudara-saudaraku yang lain yakini, yang kami sebut sebagai umat Kristiani, sebenarnya apabila kami semakin mendalami keimanan dan keyakinan kami, sebenarnya tidak ada lagi keraguan di dalamnya sebenarnya seperti itu. Cuman kalau begini loh Paman, sesuatu hal yang ketika Tuhan sudah memilih satu bangsa untuk menjadi karya keselamatan Tuhan sendiri untuk menyelamatkan manusia, dan satu bangsa itu dijaganya sedemikian rupa, bahkan kadang dihukumnya ketika tidak mendengar, atau kadang dicerai-beraikan, dijadikan tawanan di bangsa lain ketika dia dibuang di Babel karena ketidaktaatannya. Itu kan sebuah apa ya, persepsi kita untuk menangkap bagaimana daya upaya Tuhan untuk menjaga bangsa yang telah dipilihnya ini. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk, maaf Paman ya, maaf sekali, tiba-tiba setelah penggenapan itu telah selesai dan semua karya keselamatan itu telah paripurna di dalam bayangan-bayangan yang disebut perjanjian lama dan diwujud nyatakan dalam faktanya, faktualnya, kenyataannya, tergenapinya di dalam perjanjian baru, itu Amin. dengan hadirnya Sang Mesias. Amin. Yang pertanyaan saya sekarang, tiba-tiba 600 tahun kemudian ada yang seseorang yang mengklaim bahwa ada sebuah paralel ajaran atau keyakinan yang tiba-tiba muncul di tempat yang berbeda, tetapi sekonyong-konyong seluruh ajaran-ajarannya di dalam dikatakan palsu, tidak benar, dipalsukan, disabotase, tapi kenyataannya sampai saat ini pun keyakinan dan keyakinan agama itu pun tidak bisa membuktikan kebenaran yang benar yang mana. Hanya klaim. Jadi jika Paman mengatakan angan-angan lah, apalah di luar itu, sebenarnya ini gini Paman, ini sepertinya menyinggung untuk diri sendiri Paman. Coba Paman pikirkan dulu. Bagaimana Paman? Iya, kenapa pada abad ke-6 atau ke-7 Rasulullah SAW itu sebagai khatamul anbiya pertama, sesuai dengan surah Al-Baqarah yang disampaikan oleh Allah ya, keterangan itu kepada Nabi Muhammad, karena saksinya siapa? Manusia yang mencoba merubah-rubah firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan ada nabi yang meluruskan daripada ajaran-ajaran dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sehingga Allah jamin di dalam Al-Quran mengatakan wa nahnu lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kitab sebelumnya tidak ada jaminan dari Allah. Kitab Taurat, Zabur maupun Injil, tidak ada Allah katakan di dalam kitab itu Allah yang menurunkan Injil, Allah menurunkan Zabur, Allah menurunkan Taurat yang akan dijaga. Tidak ada. Sang Paman Pencipta tahu nggak? Halo. Yang lucunya Taurat itu ditulis dengan tangan atau jari Tuhan itu sendiri. Bagaimana menurut Pak Dhani? Yang dikatakan merubah-rubah itu berarti bukan keseluruhan. Merubah apa Pak Dhani? Apa yang dirubah oleh apa menurut Pak Dhani yang dari 10 hukum Taurat yang dirubah oleh umat Kristen?
Bukan 10 hukum Tauratnya, kan masih banyak ajaran yang lain. Hukum-hukum yang lain kan banyak, bukan cuma 10. Ini kan sampai berapa? 613 ayat. Kan? Begini Paman. Saya lanjut Paman ya, Paman Dani ya. Saya lanjut. Bukan cuma 10. Paman Dani itu. tadi, ya begini. Paman Dani tadi mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya telah dipalsukan sehingga kitab yang Paman yakini sekarang itu dijamin kebenarannya oleh Tuhan Paman sendiri yang menjaminnya. Itu kan saya pun juga sebenarnya kalau saya menurunkan kitab, saya tinggal mengatakan bahwa saya bisa menjamin. Sebenarnya itu bukan ukuran kepantasan untuk sebuah kebenaran kitab. Tapi begini Paman, saya ingin katakan, yang mana lebih mudah menjaga kebenaran satu firman, satu kitab, ditulis dalam satu masa, ya, satu masa oleh satu orang, dibanding dengan menulis kitab dengan ribuan tahun dengan ratusan orang. Yang mana lebih mudah, Paman? Yang bagus itu kan satu orang yang merupakan rujukan awal, rujukan primernya. Kalau kita sudah banyak pemikiran manusia, setiap kepala ini pasti memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda. Inilah kelemahan Paman. Jika standar ini kita pakai Paman, iblis bisa memakai satu orang untuk menipu banyak orang. Tapi iblis tidak bisa menggunakan banyak orang untuk menipu begitu banyak orang dalam sekian waktu tahun yang begitu panjang. Ingat Paman ya, ini standar yang harus Paman pikirkan. Yang pertama. Yang kedua, kitab Alkitab Paman, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru Paman, itu ditulis sekian banyak orang, dan bahan bakunya bukan firman Allah gelotok begitu turun tiba-tiba ditulis. Tapi bahan baku penulisan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah dari bahan baku sejarah kehidupan manusia. Dia tidak pernah, jika Daud bersalah pun di situ ditulis bahwa Daud berselingkuh, Salomo menyembah jatuh ke hatinya dan berhala juga ditulis, karena itu adalah bahan baku sejarah yang betul-betul mensejarah di dalam kehidupan manusia dan tidak ada manipulasi di dalamnya. Tetapi dari kata-kata yang tertuang di dalam Alkitab, Paman harus ketahui bahwa itu adalah simbol. Jadi, atau dengan kata lain sebagai tipologi. Sudah. Baik. Saya bisa bantah ya. Ya, lanjut. Kenapa saya bisa bantah secara keilmuan? Yang namanya sejarah itu bisa dimanipulasi oleh sang penguasa. Bisa dirubah-rubah oleh sang penguasa. Masuk Al-Quran. Ya, Pak Dani. Masa pula bisa dirubah-rubah, Pak Dani? Ya, termasuk Pak Dani Al-Quran. kurang cermat aja bisa melihat yang asli dan yang palsu yang mana. Makanya Pak Dani, buka mata, buka telinga. Coba tanyakan kepada para ilmuwan. Yang namanya sejarah itu pasti mengalami distorsi sesuai dengan kehendak sang penguasa. Ngawur. Betul Paman. Ya, betul. Pak Domba silakan. Moderator Pak Domba. Sekarang serahin ke moderator Pak Domba. Silakan Pak Domba. Sekarang gini ya. Lanjut Pak. Saya tuh biasa. Oh ya, Bapak dulu. Oke, lanjut. Saya stop dulu Pak. Lanjut. Biar. Oke ya. Saya buktikan dari tadi Dani itu ngawur. Pak Dani nggak tahu, dengar dulu Pak Dani. Pak Dani nggak tahu di zaman Musa bagaimana Musa itu ya tertindas, ya. Tetapi sejarah yang ditulis Musa masih ada sampai sekarang, yaitu di Perjanjian Lama itu ya. Sampai datangnya Yesus, orang Israel ini tertindas, Pak. Ya, tidak menguasai. Kalau katanya Bapak itu percaya penguasa lah yang menulis, itu omongan bullshit, Pak. Beda, itu menjelaskan tentang Islam. Ya, Islam berkuasa di situ. Dia menuliskan sesuka hatinya. Sekarang saya tanya dengan pertama. Benarkah umat Islam mengatakan bahwa orang Yahudi adalah kafir? Gampang jawabnya. Jawab. Orang Islam menyatakan orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah itu adalah kafir. Jelas ayatnya. Oke. Ya.
orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah adalah kafir. Sekarang kita ketanya orang Yahudi. Apakah orang Yahudi mengimani Allah, nama sesembahan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa? Adakah? Oke, namanya mungkin berbeda, saya katakan, tetapi oknumnya sama dengan ciri-cirinya. Ada dengan karakternya yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta. Ini loh karakter saya. Allah memberikan ciri-ciri karakternya Sang Pencipta. Bapak tunjukkan samanya di mana? Bahwa Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam itu sama. Sedangkan Tuhannya Islam, dengar dulu. Iya. Lupa. Oke, saya jawab. Tenang dulu. Saya dengar dulu, belum. Sedangkan Tuhannya Islam yang namanya Allah lupa dengan perintahnya yang 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Sehingga dia tidak menampilkan lagi di dalam Al-Quran. Dari mana kau bisa katakan sama? Jelaskan. Oke, pertama, 10 perintah Tuhan yang kata Anda itu di dalam roh batu ke apa namanya itu, semuanya ada di dalam Al-Quran, saya pastikan ada. Jangan mengingini istri orang lain. Ya, boleh saya buktikan, Pak? Semuanya ada. Adanya di mana? Di dalam Al-Quran pernah. Iya, saya pernah, Pak ya. Sekarang gini aja kita buktikan. Oke, ya tampilkan aja. Iya, saya sudah pernah dengar itu. Tenang aja, santai aja, domba kecil. Santai. Iya kan, jadi 10-nya itu ada semua di dalam Al-Quran, cuman sebutannya saja berbeda. Kalau di zaman Musa itu berurutan, kalau di zaman Rasulullah itu berpencar-pencar di setiap ayat. Itu aja beda. Oke, ya sebutkan. Sama. Ya mana apa sebutkan. aja yang mau cari? Saya akan buktikan. Saya akan buktikan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada si ini domba mantap juga nih. Ya, saya buktikan bahwa dia Nabi kalau ini enggak sih itu domba sabar domba. Saya cuma mau tanya, apakah Billy dan domba sama? Sama manusia. Iya kan? Iya, tapi kita berdua berbeda kan? Berbeda lah. Apakah Yahweh dengan Aula itu nama proper name itu sama enggak? Menurut Yahudi nama Tuhan mereka nama Allah Yahweh. Nama Tuhan Yahweh, nama sesembahan. Baru si Islam namanya Aula. Sama enggak? Ini kita bicara dengan orang waras enggak ini? Ya, sekarang saya udah tanya sama Dani ya. Di mana letak kekafiran orang Yahudi? Jawabnya menyembah Allah. Nggak ada buktinya orang Yahudi menyembah Allah. Nggak ada cerita berarti mati. Kafir. Ya, iya. Kafir. Padahal dengar ya, padahal orang Yahudi. Anda bertanya atau menjelaskan? Ya, coba jelaskan lah. Di mana kafirnya orang Yahudi? Di mana letak kafirnya orang Yahudi? Jangan mengingini istri sesamamu. Dengar dulu. Pertama di dalam Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu saja. Yahudi juga mengatakan Sema Israel ahad segala macam itu kan. Surate Sabiin juga mengatakan satu. Apakah sama dengan Yahudi? Nanti dulu. Nanti dulu gimana? Pak Dani. Satu-satu dulu lah. Sebentar. Katanya kan mau. Enggak ada yang jelas kau bilang. Yang pertama Pak Dani, Allahnya Bapak punya roh atau tidak? Di dalam Yahudi tidak ada mengatakan kalau Allah itu roh. Enggak. Saya bisa buktikan di Yahudi ya. Oke. Kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang. Iya, roh Allah ada kok. Roh Hakadis itu artinya angin yang melayang-layang. Udah saya kurang tanya. ajar juga kau itu. Sekarang saya tunjukkan. Itu kata Roh Hakadis itu kan bahasa Ibrani. Enggak. Bentar kan ya. Kamu itu jangan gitu dong. Angin. Kau bilang angin, kau pikir kentut. Iya, kan tanya aja orang Yahudi yang tahu bahasa Ibrani. Siapa Yahudi TikTok? Iya, terserah yang penting Yahudi. Dia kan di sini kan banyak orang Yahudi. Kalau memang dia mau Pak Dani sekarang lihat ini presentasi Pak Erben sebentar. Nanti komentar lagi ya. Jangan kabur Pak Dani. Jangan kecut ya. Ya. Jangan kabur. Ngapain kabur? Lihat. Ya, jamnya masih ada. Jadi kalau kamu pakai roh itu prinsip hidup
daya tenaga aktif Allah Yahweh yang kekal, kuasa dan kehidupan yang tidak terlihat oleh mata, roh. Ini kan karangan Bang Kolo-Kolo. Semangat. Kau jadi manusia, jangan jadi bukan manusia. Lihat ini, Kejadian 6 ayat 17 diartikan nafas. Keluaran 10 ayat 17 itu diartikan apa, angin. Tapi Yeskiel 39 ayat 9 itu diartikan sebagai kuasa ilahi. Oke, sekarang kita lihat. Perhatikan ini ayat. Oke, kita akan tunjukkan bahwa Allah itu ini dulu harus ini, perhatikan ini ya. Kau lihat ini ayat-ayat pada nih pakai mata. Iya, itu kan karangan nih. Anda. Kau itu jangan kurang ajar lah. Pak Dani, bagaimana ini karangan Pak Erben? Ayat itu bukan Lihat ini. karangan Pak Erben. Lihat. Pak Dani, jangan kasih lihat kebodohannya di sini, malu-maluin. Lihat nih ya, oleh rohnya ia memberikan hidup kepada segala makhluk. Dikatakan roh Allah melayang-layang, jadi anginnya Allah melayang-layang gitu. Bisakah angin melayang-layang? Aku mencurahkan rohku, bisakah angin dicurahkan? Ya, ya Allah, roh dari segala makhluk. Roh Allah membuat aku. Apakah roh Allah bisa membuat, angin bisa membuat? Roh Allah itu adalah roh yang kekal. Bisakah angin ya kasih kalian oleh Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa? Bisakah angin keluar dari Allah gitu? Allah mau kentut gitu maksudnya? Tanya aja orang Yahudi. Enggak, kau gini. Yahudi yang mana yang kau pakai ke sini? Ya, orang Yahudi. Enggak, Yahudi yang mana? Dengarkan dulu. Yahudi yang mana? Kau jangan berpolemik di sini, kurang ajar kau, lama-lama kulihat. Bukan, kalau memang orang Yahudi yang mana? Dengan Ishak, Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Ya, Tenang, Pak. Yahudi yang mana? Itu kan orang Yahudi. Siapa? Ishak itu orang Yahudi. Ishak itu Samaritan, bidat itu. Kau itu. Terserah kalau memang Oh, udah, kau diam. Kau dari tadi kau nggak beres kau. Kau bilang anjir, emang kentut, ketawa kau, kayak iblis kau. Bukan saya yang mengatakan. Ini lihat ini. Siapa orang Yahudi? Ishak sendiri yang mengatakan. Ishak itu bukan Yahudi. Kalau memang orang Yahudi nggak ada itu. Kalau itu tidak benar diprotes orang Yahudi lah dia. Makanya kau kurang ajar kau. Kau tua tapi nggak ada beresmu. Lihat ini. Roh Kudus adalah roh Allah yang bersemayam di dalam diri Allah. Itu keluar dari Bapa. Apakah dikatakan Roh Kudus itu angin? Berarti Allah kentut gitu kau. Kurang ajar banget kau. Nggak ada Alkitab yang dibahas sekarang. Suruh Yahudi ke sini. Iya, udah berapa kali. Suruh Yahudinya ke sini. Suruh Yahudinya ke sini. Iya, nanti kan dia bisa ke sini. Saya sih kan bukan orang Yahudi. Ya udah, kalau kau bukan orang Yahudi, sekarang aku tanya sama kau. Allahmu itu ada rohnya apa enggak? Kami tidak boleh membahas Allah. Ya sudah, berarti Allahmu tidak ada karena nggak bisa dibahas. Sekarang pertanyaan kedua. Allahmu ada firman-Nya enggak? Tidak ada, mana ada pula firman. Sebentar. Ada nggak firman-Nya Allahmu? Firman itu kami tidak mengenal firman. Oh ya sudah, jadi apa yang kau samakan? Firman itu kan bahasa Persia, artinya Persia. Nggak ada itu firman kata Persia. Firman di Yahudi itu daftar, memra. Perintah. Nggak ada itu perintah artinya. Loh, itu bahasa Persia. Asal katanya. Oh, goblok kau. Kau seorang ulama tua tapi kayak anak-anak, gak ada dewasamu. Takia juga kau. Bahasa Persia bernama Farman. Gak ada kata firman, gak dari situ. Kata firman itu dari kata logos. Google ada. Asal katanya firman itu Farman, bahasa Persia. Buka di Google. Kolok ini. Ya kan, makanya coba netizen yang nonton buka kalimat itu firman itu dari bahasa Persia. Oke ya.
saya buktikan bahwa Allah itu bukan Tuhannya orang Yahudi. Saya tanya tadi, buktikan. Saya tanya tadi ke Dani, apakah orang Yahudi kafir? Dia tidak menyembah Allah. Inilah ke-10 firman Allah. Ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain. Ada Allah SPT di belakang sebelah. Di hadapanku. Ya, iya kan? Jangan ada Allah lain. Ya. 1. Kira sekarang kita bahas tentang Allah lain. Apakah dalam hukum Allah yang pertama ini sama Allah lain dengan... itu yaitu Yesus itu yang dipuja oleh Paulus. Nah, iya, kita buktikan. Allah Israel di zaman Musa sampai Yesus masih tetap di Israel. Tetapi ada Allah lain, saya katakan Allah lain karena ini ngomongnya Allah lain. Berkata, palingkanlah wajahmu ke Masjid Haram. Akulah Allah negeri ini. Tuhan pindah rumah. Percayakah kalian Tuhan pindah rumah? Allah Israel yang sudah bertahun-tahun, ribuan tahun, yang memberkati Israel dan menjaga Israel sampai sekarang, tahu-tahu pindah rumah. Buka di Matius. Kenapa, tunggu dulu. Kenapa mereka bisa dikatakan pindah rumah? Kalau kita merujuk ke Al-Quran, Allah yang pindah rumah ini, yang palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, sangat membenci orang Yahudi. Banyak ayat-ayat tentang Yahudi. Melanggar hari Sabat jadi kera. Waktu perang nanti ada yang sembunyi dari balik batu. Ini ada orang Yahudi, bunuh. Ya. Tadi awalnya saya tanya, apakah orang Yahudi itu kafir? Dia nggak berani ngomong. Hanya menyembah pada Allah. Tidak ada yang mengenal Allah orang Yahudi. Ya. 1. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau ada yang bumi, di bawah, atau yang ada dalam air, bawah bumi. Orang Yahudi tidak membuat patung untuk disembah. Apakah umat Islam membuat patung di Ka'bah? Saya nyatakan iya. Nggak ada yang dibikin. Loh, dengar dulu. Bapak dengar cerita saya, ya. Ibrahim waktu melawan Raja Namrud, dia merusak patung-patung dewa-dewa Raja Namrud. Kalau kau memang Tuhan, balas aku. Waktu itu patung itu dilempar oleh buah. Ya, dihina sama Ibrahim. Setelah itu patung tidak bisa berbuat apa-apa. Para pengikut Nimrod bingung, tercengang-cengang. Siapa anak muda ini kok berani sekali menghina patung yang kami sembah dari dulu? Tindakan Ibrahim nggak sampai di situ. Dia merusak dan menantang patung itu. Ya, jika kau berani lawan aku. Hingga sampai yang besar dihancurkan dan menitipkan palu atau gagang atau kampak di tempat patung tersebut. Orang-orang pengikut Nimrod pun takut. Siapa orang ini kok berani-berani? Lalu dipanggillah Ibrahim ke Nimrod. Kenapa kamu buat seperti demikian? Ya, dia bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa apa-apa. Ya. Sekarang, jika kisah Nimrod, kisah Ibrahim itu dibalikkan zaman sekarang. Yang kalian sembah adalah Ka'bah dan kalian bilang tidak menyembah Ka'bah. Bagaimana jika itu diludahin orang atau dihancurin orang dengan menantang? Jika engkau benar Allah, jika engkau benar Tuhan, ya, lawan saya. Ini saya ambil kisah Ibrahim yang menghancurkan patung dengan kisah seseorang yang mau berani menghancurkan Ka'bah. Ya. Patung itu disembah dianggap Tuhan dan Ka'bah itu disembah untuk wujud sebagai tempat Allah. Baitullah,
rumah Allah. Ya, disitulah umat Islam semua menyembah. Saya hanya compare. Jika saya Ibrahim di zaman sekarang, pantaskah saya melakukan itu? Mungkin saya langsung ditembak mati. Bukan Allah yang melawan saya. Ini analogi saja loh ya. Ya, sudah berbeda ya. Jangan menyembah. Ya, tunggu dulu. Kalau dikatakan bahwa Ka'bah itu bukan batu, bukan sesembahan, lihatin. Apapun yang ada di langit, bukankah batu wajar aswad itu dari langit? Ya udah, kau mau bantah ini dulu gak apa-apa, biar gak banyak-banyak aku di khotbah. Oke. Silakan kau bantah. Kami bukan menyembah Ka'bah ataupun menyembah batu Hajarul Aswad. Kami diperintahkan oleh Allah untuk satu fokus, satu pandangan. Itu hakikat yang tersirat di dalam ayat Satral Masjidil Haram. Salah itu. Fokus itu bukan kayak gitu. Mengapa pernah pindah? Dulu arahnya ke Petra. Dulunya arahnya ke Yerusalem. Arahnya ke bukan. Jangan bertakia di sini. Dulu awalnya kalian kiblatnya ke Yerusalem, ke Petra. Kenapa bisa berubah jadi ke Mekah? Ini kan perspektif Islam. Enggak, itu bukan perspektif Islam. Perspektifmu yang membangkang dengan data-data sejarah. Kau jangan bertakia. Enggak ada di sini. Datamu itu enggak tepat. Nah, data dari Al-Quran. Di mana? Enggak. Ngapain kau bertakia? Rugi dengarnya. Dulu Islam itu awal kiblatnya ke Yerusalem, ke Petra. Baru mungkin ke Mekah. Ya. Jadi kau jangan aduh. Di sini nggak boleh kayak gitu, takia terus. Kok takia? Ya takia lah. Kau jujur kau. Ada 10 masjid tertua yang sudah dibuktikan itu arah kiblatnya itu bukan ke Mekah. Iya, pertama. Iya, sudah. Kalau sudah ya sudah. Kenapa kau dari tadi bohong? Kan ada perintah Allah untuk menyatakan. Ya sudah. Jadi bukan fokus itu. Pertama, bukan fokus itu. Kalau fokus itu ke surga. Karena Allah itu maha hadir, tidak dibatasi oleh arah. Mau arah kemanapun ada Allah. Kalau Allah itu hidup. Kecuali kalau Allah itu hanya satu biji. Itu kalau Allah itu hidup maha hadir kemanapun arahnya bisa. Kalau Allah itu maha tahu, semua bahasa juga bisa. Iya. Oke, bentar lah, kita lanjutkan. Kau itu heran aku. Kau asal ngomong aja kau. Nggak usah diam. Arah Ka'bah. Udah nggak ada itu. Ya, Ka'bah kapan dulu? Sebentar. Saya jelaskan Pak Dhani. Kalau ini aja. Ya, dengar Pak Dhani. Kau itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang di bumi, di bawah, paling di dalam air, di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kami datang. Allahumma salli lupa. Ya. Sebab apa? Labaik kan? Ya. Kalau kalian menyapanya, kalian sujud menyembahnya. Ya, tapi kau menyangkalnya. Iya. Ya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan kepada orang-orang yang benci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tidak ada kata menyembah. Ya? Iya. Dengar dulu, itu loh yang diinginkan Tuhan itu ya. Ya. Tetapi ku menunjukkan kasih setia. Anda silakan. Saya berdasarkan perspektif inilah 10 perintah Allah. Makanya umat Islam tidak percaya dengan ini. Jika percaya, nabimu melanggar semuanya. Ya. Yang lagi ngapain? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apakah orang Yahudi menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan? Jelas tidak. Bagaimana dengan Muslim? Demi Allah ya Pak, demi Allah Bu, demi Allah Mas, bukan aku. Demi Allah dan demi Allah, insya Allah, dan menyebut nama. Karena Allah
adalah proper name, nama sesembahan. Ya. Perintah ketiga sudah dilanggar. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hukum 10 hukum Taurat dijelaskan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamu. Sebab ada sebabnya, bukan hanya bikin karang-karang ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah orang Yahudi melakukan hari Sabat ini? Jelas, iya. Bagaimana dengan Muhammad? Bagaimana dengan umat Islam? Tidak. Mereka hanya melakukan hari Jumat, hanya sembahyang aja, sholat Jumat, selesai itu lanjut kerja. Ya atau ya. Jadi tidak mengkuduskannya. Hanya sholat Jumat. Melanggar lagi hari keempat. Hormatilah ayahmu. Ajaran Yahudi kami kan bukan pengikut orang Yahudi. Kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagu pada berarti Allahnya beda. Iya, saya sudah buktikan. Itu yang mau dibuktikan. Itu yang mau dibuktikan Pak Dani. Dan Pak Dani sekarang sudah mengakui di 4 ayat. Di 4 zaman dahulu juga. Oke, lanjut dong, Mbak. Artinya Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya yang tinggal di Arab itu sangatlah berbeda. Apakah Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhan Yahudi dengan Islam itu sama? Beda. Tidak sama. Dengan Tuhan. Contoh, buktinya satu. Bentar. Di dalam Alkitab, Tuhannya orang Kristen dan Yahudi menjelaskan bahwa Adam itu istrinya Hawa. Di Quran tidak ada. Tanya Tuhannya Adam dengan Tuhan Yahudi sama atau tidak? Tuhannya Adam dengan Tuhannya Muslim beda. Saya tanya orang Yahudi, Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Adam, Nabi Adam sama atau tidak? Sama, kalau itu sama. Kalau sama, kenapa Nabi Adam dibenarkan kawin dengan saudara? Bolehkah orang Yahudi juga? Jangan lari dulu, jangan dulu lari ke topik. Saya jawab. Ya, silakan Pak Domba. Selamat malam. Ya, karena di zaman Pak Domba, silakan Pak Domba. Karena di waktu masih zaman Adam, Tuhan tidak memerintahkan apapun. Ya, tidak ada perintah yang harus dijalankan oleh Adam. Larangan makan buah itu apa? Baiklah kita. Perintah itu kan sudah dia jatuh dalam dosa, Pak. Kau katakan tadi berzina itu di mana? Mengawini sesama anaknya. Apa nama? Anak sama anak itu. Ada perintahnya. Dibolehkan mengawini. Oke ya. Ini dengarkan. Ada Islam lagi ya. Hormatilah hormatilah ini ya, kau dengar dulu ini, kau belum masih datang ya. Tentang hari Sabat, umat Islam tidak menjalankan. Sholat Jumat, selesai sholat Jumat, lanjut bekerja. Ya. Jadi tidak. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimana umat Islam umpamanya ibumu dan bapakmu. Ada hadisnya. Dengar dulu. Kalau orang tuanya murtad, ya nggak dihormati, bro. Bisa dihormati walaupun darahnya halal. Darahnya halal. Ada orang anak membunuh orang tua? Nggak ada. Nggak ada, nanti kita tampilkan berita-beritanya ya. Banyak.
Jadi ini dilanggar juga. Orang tua membunuh anak mungkin, tapi kalau anak membunuh orang tua nggak ada sejarah dalam Islam. Pak Dani ikut Kristen, pasti anaknya diajari sama orang lain. Pak Dani darahnya halal. Sudah ya ini. Halo, saya boleh ikut. Bukan anak membunuh orang tua. Ya, kau ikutan. Jangan dibalik-balik. Ya. Mau ikutan apa kok? Ya, kau ikutan lanjut. Halo. Udah ngomong. Siapa ini? Panwi. Oke, saya tanya lagi tadi. Ya kan tadi tentang cek sinyal. Siapa yang mau ikutan itu? Tar Pak Dani dulu, standby dulu dari tadi. Mau lihat dulu yang muslim yang satu ini. Siapa tahu dia tidak bertakia, terlalu banyak bertakia. Kalau Pak Dani udah lebih banyak ini bertakia. Coba diganti dulu. Siapa tadi itu yang mau bicara? Disentuh. Oke, Rusdi Sentul. Coba buktikan dulu. Siapa dia? Muslim. Kasih saya dulu. Iya, udah. Saya dulu mau diskusi. Muslim yang lain dilarang ini, jum sampah ini. Jum sampah. Kalau jum sampah kok keluar aja monyet. Sebentar. Oke, sekarang buktikan bahwa Allahmu sama dengan Allah orang Yahudi. Buktikan. Apa buktinya bahwa Allahnya orang Islam sama dengan Allahnya orang Yahudi? Loh, Allah Yahudi ya peta dong. Allah Yahudi. Pak Dani. Saya itu berpendapat peta. Oke. Udah beda Pak Dani. Gimana kalian dulu berdebat? Beda atau sama ini? Kalau saya beda atau sama kan kami mempercayai agamanya Islam. Kitab kalian sama, agama kalian sama, nabi kalian sama. Tapi Allah kalian kok nama saya kok Rusdi Sentul Mujahidin. Bentar saya ganti dulu. Siapa ini yang namain Rusdi Sentul Mujahidin ini? Bentar bro. Bapak dan ini memang lihatlah, ini jujur kawan ini beda udah dikatakan. Takia, siapa lagi yang mau takia ini, bro? Malam-malam udah takia gini. Itu Dani itu takia. Takia. Iya Dani. Itu ulama itu si Dani itu. Gak saya juga gak. Gimana kabarnya, mana ini si Billy nih? Kemarin ngoceh kemarin. Udah kau buktikan, udah kau buktikan kan? Kalian dulu sekarang sama Dani. Allah kalian sama nggak dengan dari Yahudi? Bro kasih sejati. Saya kok barusan masuk ini ke perut tidur. Tahu lah. Kenapa kamu cari saya? Apa salah dan dosaku? Saya tantang Anda. Saya ini mengalahkan dokter lulusan S2 loh. Aduh. Semua klaim lah. Saya ini hebat. Pernah itu mengalahkan dokter. Bagaimana kamu bisa mengalahkan dokter S2 sama Pak Dani? Kamu nggak bisa. Kata Pak Dani, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah itu sama dengan Yahweh. Coba kamu debat dulu sama Pak Dani. Pak Dani, saya kasih tahu ya. Yahweh itu pria, Tuhannya Yahudi itu pria. Ultraman katanya itu. Tuhannya Yahudi itu. Saya pernah itu di ISDN itu dulu. Tuhannya Yahudi itu pria. Tuduhlah aku. Lanjut. Pak Dani langsung diam. Malu Pak Dani ini. Terserah. Ya kan itu kan pendapat orang. Iman kok terserah. Kita kan bukan mengimani orang Yahudi, kami mengimani Nabi Muhammad. Tadi kau bilang sama-sama kan, sekarang nggak mengimani. Gimana ceritanya bro ini bro kasih jati. Ya kau debat lah sama si Dani itu. Ya tak bilangin ya. Jika 10 perintah Allah ini 10 perintah Allah yang diberikan Musa diberitakan lagi kepada Allah. Domba. Sabar dulu, kita harus selesaikan dulu sama atau tidak sama Yahweh dengan ini, karena tadi kan Pak Dani bilang sama, datanglah si Rusdi. Dia ngomong tidak sama. Dia macam kamu Billy, dia macam kamu. Gak usah nyuruh orang diam. Gak usah nyuruh orang diam. Udah gak usah ngomong Billy. Iya, jadi gimana ini menyelesaikan masalah ini?
Ayo, Rusdi sama Dani dulu, selesaikan dulu Willy, masalah Willy. kalian. Si Dani itu ngomong, Dani Willy, ngomong Dani, Willy. apa kamu takut sama Rusdi? Ayo. Apanya? Kamu Saya tadi katakan ngomong kalau Yahweh orang dengan Yahudi, enggak tadi kamu ciri-cirinya bilang sama. Kenapa Dengarkan kalian boleh dulu. Oh, Apalagi? enggak, tadi kamu bilang Yahweh dengan Bentar, Allah bentar, Subhanahu wa bentar. taala Bro. sama. Bro Willy. Enggak, Willy. jangan dulu, selesaikan dulu sama Dani. Udah. saya dulu Nah. dong, aduh. Nah, jadi gimana? Saya Dan loh, baru masuk siapa aja. yang benar di antara kalian? Yang benar siapa dulu? Yang benar di antara kalian siapa? Oke, Dani oke. atau kamu? Apaan, Billy? Coba Anda Bawa dengarkan dulu. Tristan di sini aja, Tristan. Oke, sekarang Tristan suruh di sini sebentar. aja. Terus disentul. Tristan. Terus disentul. Pada nih diam dulu. Terus disentul. Pernah nggak kamu berdoa? Bentar, saya capri si Tristan dulu. Bentar. Pernah nggak kamu berdoa Bapa yang di surga? Pernah nggak? Siapa? Kepada Siapa ini? kamu? Siapa ini yang ditanyakan ini? Ya kamu. Pernah nggak kamu berdoa kepada Bapa di surga? Pernah nggak? Saya belum pernah. Oh, berarti beda kan? Orang Yahudi memanggil Allahnya Ya, sebagai beda lah. Bapa. Kristen juga memanggil Allah itu sebagai Bapa. Beda kan? Ini loh bro, Yesus kan begini loh, Yohanes 17 ayat 3. Coba buka Iya. Yohanes 17 ayat 3. Mulai ayat 1, tunjukkan Bro dong. Buka Yohanes 17 ayat 3 dulu. Mulai ayat 1 dong. Alkitab kan harus utuh dibaca. Kita selesaikan dulu ini Yohanes 17 Yohanes ayat berapa? 3. Iya, ayat 17 ayat 1. 6 ayat 4 ya. Kita Bentar. buka Apa dulu ya. Bentar. Ayat 4 dulu ya. Enggak apa-apa lah, biar dulu, biar Jangan. Domba. biar kelihatan gobloknya maksud. Ya, terus siapa ini? Ya. Yohanes 17 ayat 3 aja. Iya, udah baca. Ayat 3. Ya. Ayat 3 aja. Nah, Ayat 3 aja. ya udah kau baca. Buka itu short screen-nya itu. Iya, udah udah dibuat. Domba. Mana ini dombanya ini? Udah ada di Mana-mana share screen. Screen-nya kok masih keluaran 20 Iya. ini gimana? Iya kalau lihat pakai gigi, Bro. Apa? Kalau lihat mabuk pakai gigi. keluar dulu, bulan puasa kamu mabuk. Waduh. Inilah Dari hidup tadi. yang kekal. Oh, ada kata Allah ya ini ya. Nah, Ya bro ya. Kata-kata Allah ya, bukan Ah. Yahweh ya. Ya. Allah. Allahnya Yesus. nah. Yakob itu kan Allah bro. Ya. Coba ulangan ayat 6 ayat 4. Lu. Ulangan 6 Ini ayat 4. apa? Lu Sama Yohanes tidak 17 dengan nih. Yohanes 17 ayat 3. Iya, enggak kayak gitu cara belajarnya, Bro. Coba ayat 1 dong. Ayat 1. Inilah hidup yang kekal. Nah, lihat ya. Ini yang mana sih ini? Yang Gua benar bingung dan ini. mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus. Oke, mulai ayat 1, ayat 1. Ini yang mana dulu ini bro? Bentar. Lihat ya Dania. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Pernah nggak kamu manggil Allah itu sebagai Bapa? Tidak. Telah tiba saatnya. Dengar dulu. Telah tiba saatnya. Dengarkan dulu. Apa yang mau didengarkan dari kau? Saya jelaskan. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa itu siapa ya? Bapa itu Allah. Iya, Bapa itu Allah. Iya. Nabi ya. Berarti Iya. Allahnya para nabi ya, clear ya. Clear. Kita clear kan, kita selesaikan dulu clear ya. Ya. Iya. Apa terus? Ya, terus. Clear ya. Berarti Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di situ tertulis. Enggak ada di situ Allah SWT. Oh, ya. Berarti yang kau maksud, ya berarti kau maksud Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya Islam, gitu. Tuhannya Kristen kan Yesus, sedangkan Yesus Tuhannya Iya. Allah. Iya, Allah ya wis. Iya, Ya wis, berarti di sini Allah ini yang di Injil ini sama dengan Allah SWT. Masa Allah itu. Biarin dulu. Jadi begini dong, Pak. Allah itu kan ditulis Allah. Masa dibaca Allah? Enggak, Kan Pak. Tuhan mereka namanya Allah. Biar kita dapat poinnya. Gini, Biar kita dapat poinnya. Bentar saya jelasin. Ya, jelasin. Bentar. Ya.
Allah kan bahasa Indonesia. Iya. Arab kan Allah. Iya, terus. Coba. Nah. Udahlah, iya sama Allahnya ya. Itu Tuhannya itu Allah. Iya, anggaplah Allah SVT, sudah. Ya enggak usah. Terus maksudmu apa? Kau minta ayat banyak tetap aja nanti Allah. Ya, berarti lah iya, lah itu sudah lah terus. Oke ya. Udah. Sekarang ini Allahnya Yesus, Allahnya Tuhannya Yesus berarti Tuhannya Islam. Sekarang saya buka. Ini ajaran Yesus. Ya, apakah ajaran Allahmu seperti ini? Ini ya khotbah nih. Bisa kalau ini aja dulu. Apa ini? Ya. Apakah umat Islam umatnya Allah SWT satu-satu aja, banyak semua ayat, gak ada yang sama. Berbahagialah kamu. Dibaca yang mana ini? Ayat yang mana ini dulu? Kau mau ayat yang mana dari Matius 5-7? Nah, mau mana? Yang ini aja ya. Ini Yesus dan hukum Taurat. Ya, kau bilang sama ya. Aku paling senang lihat orang kayak gini. Tapi tuannya Yahudi berbeda dengannya Islam. Tapi tuannya Injil sini sama dengan Islam. Oplak. Memalukan. Gini loh, bro. Apa bro? Apa? Ya. Abraham, Ishak, Yakub dan berbeda. Tuannya. Berbeda sama? Berbeda tuannya dengan Yahudi. Tuannya Yesus sama tuannya para nabi kan sama. Tuannya Coba tanya Yesus. Tristan suruh aja ke sini aja. Suruh ke sini tak telanjangi. Sini aja dulu. Iya, ya. Surganya orang Kristen, orang Yahudi tidak tidak ada kain mengawin. Tapi ada Tuhan lain mengatakan surganya Ya. Ini loh bro. Ini loh bro. Apalagi saya bro? terangkan dulu. Yesus mengenalkan ulangan ayat 6 ayat 4 itu gimana? Ya wis anggaplah Allah ya wis. Tidak terus mau apa? Nah, ini katanya nanti kau sama kita ya. Tadi kau katakan. Enggak dulu, dengar dulu aku. Sekarang aku tanya, tuannya Yahudi itu sama enggak sama dengan tuannya Islam? Bentar, saya kasih link dulu. Enggak itu dulu. Kau percaya enggak? Tadi Pak Dani katakan bahwa Tuhannya Yahudi sama dengan Allah. Kau datang kau katakan berbeda. Terus kau sekarang minta ayat kau menyatakan sama. Kau sakit gigi apa sakit kepala? Bentar bro, saya kasih dengar nanti linknya. Kau sakit biji. Ya poinnya apa? Poinmu apa? Kau kasih ayat banyak. Anggaplah poinmu ada ayat 100 biji kau bikin. Poinnya apa? Lihat di chat itu. Itu kau itu tonton itu yang saya kasih link YouTube-nya itu. Gak bisa nonton YouTube kau pun. Nonton YouTube dodol ini. Poinmu apa kesini? Ngomong apa? Kau tadi nyalakan Dani kau nanti dilempar sama si Dani kau. Coba yang Yohanes 17 tadi dulu. Coba. Aku mau. Sebentar. Coba bro. Sebentar terus deh. Coba, jadi gini ya, saya kasih tahu sama kau, kalau belajar Alkitab, baca utuh, jangan dibaca sesuka hati. Coba ya, ayat 1. Dengar dulu. Kau yang baca. Bapak itu siapa menurut kamu, Pak? Bapak itu menurut Anda itu siapa, Pak Kasih? Perhatikan, Bapak itu adalah Allah Sang Pencipta yang mengutus Yesus ke dunia ini. Berarti Allah ya. Nabi Muhammad sama dong. Beda. Sama. Coba kau lihat. Sebentar. Kau baca. Sebentar. Baca dulu. Bentar. Ayat 1 baca. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Allah Yesus itu punya anak enggak? Tidak punya. Ya ini Yesus anak Allah. Ini pun saya. Ya berarti udah beda kan? Bentar, saya potong dulu. Apa yang mau kau potong? Allah juga dah. Ayub tuh anak Allah ya. Iya, aku pun anak Allah juga, Pak Dani. Aku anak Allah. Ini kok bingung juga ya ayat ini dengan Ayub tuh anak Allah. Ya, kau bingung. Kau datang nyalakan Dan. Sekarang kau mau sama-samakan kayak Dan. Kemana? Kau samakan Allahmu dengan Allah yang mengutus Yesus.
Giliran ku tanya, Bapak Allah kami itu punya anak, namanya Yesus. Allahmu punya anak enggak? Kan enggak punya kan? Udah bingung ya? Ayub juga punya Bingung anak juga Allah. ini. Perbedaannya Ayub dengan anak Allah. Ya aku pun anak Allah Pak Dani. Kamu nggak usah lari ke Yayu Ayu. Aku anak Allah. Dani anak siapa? Anak iblis. Anak iblis. Sekali kalian. Ya iyalah. Aduh kasihan, jangan gitulah. sampai Anaknya iblis. Hanya ada 2 di dunia ini. siapa? Jadi anak itu. Gini itu aja, bro. gini aja. Dengarin. Rusdi sebentar. Supaya kau ada ilmu. Anak itu kan tidak selalu maknanya biologis kan Rusdi? Ya. Contoh anak bangsa. Nah. Ya kan, anak gunung. Anak Medan. Anak kunci, anak Medan. Oke. Jadi mengapa? Bentar dulu dong. Mengapa Yesus itu mengaku dirinya sebagai anak Allah? Karena Yesus datang dari dalam diri Allah. Dengar dulu. Kau supaya kau ngerti. Bentar. Kau ngerti nggak? Udah, kau ngomong lah. Apa mau kau bilang? Gini. Yesus itu anaknya Yusuf, bukan anaknya Allah, ya. Oke. Ayat di sini, ayat yang tertulis gimana itu? Aduh, tambah ngaco nih, udah. Ayat palsu itu, ayat gigimu palsu, bapakmu palsu, mamamu palsu. Nggak ada otakmu. Nggak ada otak kau. Jadi memang gitulah. Umat Islam harus mengatakan Taurat dan Injil itu palsu. Harus. Iya, memang harus ngomong begitu. Kalau tidak mengakui itu, ya Pak Dani, Islam akan hancur lebur. Iya. Hancur lebur kalau tidak mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu palsu. Maka doktrin utama Muslim adalah doktrin utamanya Dani sama Rusdi. Doktrin utamanya adalah Taurat, Injil palsu. Itu doktrin utama. Enggak ada. Iya. Kalau itu tidak ada di dalam ajaranmu hari ini. Berubah. Saya sudah bertanya. Dengar dulu. Aku mau cerita dulu tentang kisah siapa namanya itu Waraka. Ya. Saya sudah tanyakan kepada umat Islam situ semua. Banyak ustadz, ya. Bahwa yang disalin oleh Waraka itu sebagian palsu. Sebagian sudah dirubah-rubah. Yang paling banyak dirubah itu orang-orang yang di barat. Bukan Waraka sebagian. Sekarang ku tantang. 50, carilah yang menurut kalian palsu. Mau 75% kek, mau berapa persen, tunjukkan yang mana palsu, sisakan 20% untuk membantah kalian semua. Gampang kan? Apakah semua dipalsukan? Tidak yakin. Yang palsu yang bertentangan dengan Al-Quran pasti palsu. Sekarang Alkitab semua perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada yang sama dengan Quran. Mau kubuktikan? Pak Dani tahu apa kisah tentang Nabi? Sekarang saya tanya sama yang merubah-rubah. Sekarang saya tanya. Yang tidak asli itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Selain yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti telah dirubah-rubah. Ya semua yang dirubah. Semua perjanjian lama sama perjanjian baru ini tidak ada yang sama dengan Quran. Pak Dani ceritakan aja yang hafal Pak Dani tentang kisah Nabi. Coba ceritakan. Iya, jadi harus dicatat. Catat, bentar. Terus kamu dengar. Dani, harus kamu catat. Tidak ada. Dengar dulu, diam dulu kamu punya mulut. Tidak ada satu kisah pun di dalam Quran yang persis sama dengan kisah yang ada di dalam kitab Taurat, kitab PL dan PB. Gak ada. Nah, gini bro. Coba. Iya. Firaun gimana? Firaun. Coba tunjukkan dulu ayat Quran tentang. Bentar dulu Rusdi.
Kau nggak ada ilmu. Kau hanya tahu gasing, muter-muter aja kau. Selamat malam. Ya udah, selamat malam. Kau pergi sana. Jangan nangis. Obat. Dani, coba di ayat Quran mana ada kisah Musa yang sama dengan kisah Musa di dalam kitab Taurat? Tunjukkan. Jangan dengar. Bentar. Saya nggak butuh bacot bibirmu itu. Saya butuh datamu dan ucapan bibirmu. Coba. Oke, mana? Kita cari ya. Iya, cari. Ya. Cari. Yang hafal Pak Adi. Sudah, silakan. Aduh, nggak ada Pak Dani. Ada lah. Ada ya. Saya bisa pastikan sama Pak Dani. Sampai gigimu, bentar. Sampai giginya Pak Dani tumbuh utuh semua, nggak akan kau temukan itu. Ada yang berbeda. Semua berbeda. Iya, ada yang ini, yang kitab yang mungkin dari 10 hukum Taurat itu, yaitu Keluaran 20 ayat 17. Itu palsu, karena jangan mengingini sesama istrimu, itu palsu. Semua. 10 Taurat itu nggak salah semua, makanya nggak pede Nabi Muhammad siarkan 10 Taurat, karena dia melanggar semua. Atau ayat 77 ada. Itu kata. Atau 77, coba Brodom. Atau sama nggak? Ya nggak sama. Sama nggak? Nanti kita buka Alkitabnya. Saya screen lah. Belum saya screen ya? Belum. Tadi udah saya screen ya. Sudah, tinggal buka aja tadi. Coba Atoha. Toha 20. Toha itu 20 berapa Toha? Lupa aku. 20 apa? Jadi dan ini ya. Toha Kita lihat 20 kan. Toha berapa ayat nih? 20. Surah 20 ayat 77. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu. Pergilah bersama hamba-hambaku, yaitu Bani Israel pada malam hari, dan pukullah. Buatlah untuk mereka berjalan yang kering di laut itu. Tuh kan? Pergi langsung pukul. Iya. Oh, dipukul. Mana. Pergilah. Pukullah. Mana. Untuk mereka jalan yang kering di laut Musa, pergilah sama hambamu pada malam hari, pukullah. Tidak ada dalam perjanjian lama tentang Musa memukul, tetapi bentangkan tanganmu, mengangkat tongkat. Beda kan? Iya. Palsu. Harus palsu Alkitab. Musa itu kalau memukul itu yang dipukul itu batu. Sebagai jalan. Nah, makanya kau itu kurang vitamin. Dalam Islam, tulahnya itu kalau nggak salah ada 6 apa 7 tulah yang diberikan Firaun. Kalau di kemudian Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelam. Tapi kan nggak dipukul kan? Ini kan nggak dipukul. Itu kan histori terkenal. Itu kan hanya beda versi saja intinya. Pak Dani, benang merahnya membelah laut kan. Pak Dani, jangankan Islam. Waktu Musa dan bangsa Israel itu membelah laut, seluruh dunia itu mengetahui pada zaman itu akan kejadian. Jadi Islam tahu. Bodoh memang kau. Orang namanya orang hidup sudah itu nggak kenal itu malah. Dengarin Pak. Sebentar. Jadi gini Pak Dani, kenapa yang dibilang Pak Paul itu betul bahwa seluruh dunia tahu? Pak Dani tahu bahwa abad ketiga atau 4 sebelum Masehi itu kitab Taurat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, di mana pada waktu itu kerajaan Yunani menguasai hampir seluruh dunia, dan bahasa yang digunakan pada waktu itu adalah bahasa Yunani sebagai bahasa internasional. Bahkan Pak Dani, biar Pak Dani tahu, di Arab saja, dengarin ya, bahkan di tanah Arab pada waktu itu sangat banyak orang Yahudi dan orang Kristen yang sudah tahu kisah itu. Pak Dani itu kau bertakia saja terus. Saya bilang kan orang yang sama itu. Oke, udah. Yang sama itu inilah topik yang sama itu, tapi beda semua. Yang sama satu. Adam jatuh dalam dosa. Ya. Itu terkenal itu udah di mana-mana. Nuh, banjir Nuh. Ya, kalau ditelusuri ceritanya beda. Musa dengan keajaibannya dia menggunakan tulah dan membelah laut. Beda.
Iya, itu ada, cuma beda. Contoh Nuh di Muslim yang selamat berapa orang itu? Puluhan kan? Nah, iya. Yang di Alkitab, ya. Diseret banjir. Yang di Alkitab cuma 8. Nah. Beda. Jadi Pak Dani nggak ada hubungan, Bang. Nggak ada benang merahnya, yang ada benang putus. Ketawa kau. Benang merahnya apa? Benang merahnya kan sama. Nggak ada benang merah. Apa benang merahnya? Yang paling dalam. Ah? Beda apa benang merahnya? Benang merahnya zaman Nabi Nuh juga demikian, digulung semua manusia. Banjir. Orang-orang tahu semua. Apa yang diselamatkan, Pak Dani? Kisahnya kan berbeda. Menurut Quran. Inti benang merahnya ada kejadian itu. Intinya benang merahnya itu. Sekarang saya tanya sama Dani. Musa tadi benang merahnya adalah membelah laut. Berapa lama Nuh ya mencoba untuk membuat orang-orang sekitar Nuh itu percaya? Berapa tahun menurut Islam? Enggak, ayo. Itu enggak ada kan? Benang merahnya dulu itu teknis, itu kan namanya teknis. Itu karena kisah sudah terkenal. Contoh ya, kalau kisah dongeng ya, si Kancil sama siapa biasanya si Kancil? Ya itu terkenalnya hanya dulu. Si Kancil mencuri timun. Nah, si Kancil mencuri timun. Kisah aslinya ya, si Kancil mencuri timun ini anggaplah pertamanya ditulis ada sosok anjing penjaga. Tapi kisah yang kedua tidak ada anjing, melainkan ditulis serigala atau singa. Ini sudah melenceng. Tapi kisah mencuri timunnya diambil. Tapi jalur ceritanya sudah berbeda. Paham? Makanya saya menyatakan dari kisah Adam sampai Yesus tidak ada yang sama. Apalagi Yesus yang tidak jauh. Karena mereka bingung kisah yang benar yang mana, dituliskanlah seperti itu. Benang mana ada sama benang merahnya hanya ada yang ada benang putus, nggak ada benang merahnya, nggak usah tanya. Benang merahnya lahir dari perawan kan ada benang kusut, benang kusut dan benang putus, itu aja ya kau, nggak usah kau banyak cakap. Anehnya Quran ini sering klaim sebagai kitab yang terperinci, padahal ini lompat-lompat kayak apa? Contoh, kalau Quran itu 3 kitab yang terperinci. Cuma satu kok nama wanita di Quran, Maryam. Ya dimuliakan Maryam. Ya udah, berarti nggak rinci dong. Malaikat tidak pernah memukul, Musa tidak pernah memukul malaikat. Dalam kisah Islam, Musa memukul malaikat maut. Karena Musa nggak tahu kalau itu malaikat maut. Sampai matanya bengkak atau lepas. Kan ngeri. Ini beda. Dan Musa diajari oleh Nabi siapa? Idris. Belajar sama Nabi siapa? Pak Dani, Idris apa? Kulub. Bukan. Musa ini belajar sama Nabi. Jadi ada Nabi Idris. Bernama Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir kan? Nah, ya, belajar sama Khidir. Ada Nabi Khidir, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Tiga-tiganya mengejarkan la ilaha illallah sejaman. Apakah di Alkitab ada bahwa Musa belajar sama Khidir? Enggak ada. Adakah kisah tentang bocorkan kapal, membunuh anak kecil yang lehernya dipatahkan sama Idris? Karena anak ini akan mengkafirkan orang tuanya? Tidak ada. Ada itu dalam kisahnya orang Yahudi, itu namanya kisah secara Pak Dani selalu kisah orang Yahudi. Saya tanya sama Pak Dani tahu nggak kisah terjadinya tembok apa namanya? Saya jadi lupa. Zulkarnain. Bukan tembok apaan? Tembok Jericho. Tembok Jericho. Tidak ada. Tahu Pak Dani?
Jadi begini, Pak Terus Dani ada itu wanita, hanya sabar. Jadi Pak Dani itu hanya berpengetahuan tentang Yahudi melalui apa yang dikatakan guru Yisak. Kalau guru Yisak nggak bilang, nggak tahu Pak Dani. Gitu. Jadi nanya, jadi Yisak ngomong gini nggak? Gitu. Kalau nanya sama Pak Dani, gurunya Yisak itu. Nah, sekarang kan aku orang tanya, Yahudi. aku tes Dani boleh nggak? Iya, tanya. Tanya aja, dia kenal Biliam nggak? Aduh, nggak kenal. Jangan-jangan Islam guru aja nggak kenal. Jangan-jangan guru Yisak nggak kasih tahu sama dia, sulit juga dijawab dong, Pak. Sekarang saya tanya sama Pak Dani, kira-kira umurnya Ismail dikurbankan umur berapa? Ya di dalam hadis itu lebih kurang 13 tahunan lah. 13 tahun. Saya ceritakan kisah Ismail ya. Oh 13 tahun. Makanya kalau nggak tahu jangan sok-sokan. Belajar kau kisah-kisah Nabi. Gue belajar kisah Nabi gara-gara temen gue ngomongin gue. Lu perlu diceritain kisah Nabi, bro. Sini, bro. Gua kasih cerita Nabi Islam. Lu tahu apa dalam Nabi? Ya gua gak mau datang. Akhirnya aku belajar Islam, bro. Kisah Nabi. Jadi kisah Nabi Ismail disembelih itu bukan umur 13. Kemungkinan besar umurnya itu 30, 40 apa 50. Kemungkinan. Dengar dulu Pak Dani. Ngarang. Oke. Kalau kau ngarang, dengarkan cerita aku dulu. Waktu Ibrahim datang ke Ismail yang di tanah Mekah, dari tanah Palestina ke tanah Mekah, kalian bayangkan berapa jauhnya? 1000 lebih meternya. Ya kan? Bener nggak ceritaku ini? Ya, 1000 kilometer. Iya bener nggak ceritaku Ibrahim datang ke rumahnya Ismail, bener kan? Benar tidak? Ya lanjut aja. Enggak bagus. Kalau lanjut, kalau benar biar kulanjutkan. Kalau salah ngapain kulanjutkan? Ya. Waktu itu Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan Ismail, tetapi berjumpa dengan istrinya. Lalu Ibrahim bertanya, di manakah suamimu? Oh, suami saya berburu. Dia kadang pulang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak mesti pulang. Ya, bagaimana keadaan keluargamu? Istri pertama mengeluh semua. Oh, kami susah, kami gini, kami jatuh. Pokoknya mengeluh. Lalu Nabi Ibrahim berkata, keluhannya salah satu itu minyak goreng mahal. Nah, pokoknya berkeluh lah. Kau dengarkan dulu Dani. Ini belum selesai. Nanti kalau aku tanyakan baruan. Ngapain mendengar karangan bebas? Oh iya, nanti kau tak tunjukkan ustadznya siapa yang ngomong cerita ini. Saya mendengar ustadz-ustadz terkenal, bukan kau. Lalu Ibrahim berkata, katakan kepada suamimu, ya, tiang pintu rumah ini tolong diganti. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Ya, pesannya sama istri itu untuk ngebicara kepada suaminya. Lalu datanglah Ismail ke rumahnya. Lalu bertanya, siapakah yang datang ke rumah tadi? Kan bertanya. Ada namanya Ibrahim. Lalu apa yang kau katakan? Dia ceritakan semua. Lalu apa pesannya? Bahwa tiang rumah ini harus diganti. Langsung dijawablah sama Ismail. Dia adalah ayahku, nabi besar. Ya, dia mengatakan bahwa tiang ini harus diganti belakang. Nabi Musa itu Cita Nabi Musa. Lalu Ismail berkata, maksudnya ayahku bahwa engkau harus kuceraikan karena itulah pesan dari suamiku. Kau ceritakan Nabi Musa. Iya, Nabi Musa menyampaikan datang kepada anaknya, kemudian dia bilang ganti daun pintu ini. Ini aku bilang tiang. Anaknya menggantikan maksudnya apa? Enggak, berarti nanti sih ya. Kau mau tak dengarkan? Saya ada videonya. Kau tahu videoku? Kau pengen lihat videoku? Tak lihat kan? Siapa yang saya rekam? Siapa yang saya dengarkan? Kau jangan remehkan aku ya. Saya tidak mau mendengarkan orang polemikus. Saya mendengarkan ustadz-ustadz terkenal. Kan ada, buka aja di YouTube ataupun di Google. Tak simpan di. Oh ya, sih. Sabar Pak Dan. Sabar. Oh biar kau lihat. Ngeri ya aku kalau. Saya belajar bukan sama ustadz odong-odong. Ya. Ustadz odong. Ini ya. Ini lihat ya. Ya. Siapa di sini? Ustadz Abdul Somad. Saya mendengarkan Bambang Nursena, Ustadz Sabali, Basalamah,
Ya, bukan odong-odong ini. Iya, Ustadz Nabi Dr. Musa. Firda. Dengar loh, semua kisah semua sampai ada. Mukjizat Nabi Muhammad, ya. Kisah Nabi Ibrahim, Raja Namrud, Ustadznya. Ini yang aku bilang itu. Dia menceritakan menghancurkan ya. Ustadz Abdul Somad. Apa korelasinya dengan yang tadi? Ini saya dapat kisah di sini semua ada. Kamu nanti ceritakan ya. Korelasinya Jadi aja langsung aja. Jika kau salah disalahkan aku, kau berarti menyalahkan kisah tentang Ibrahim. Sejarah Mana Yahudi. korelasinya? Korelasi apa? Yang kamu Nih, ceritakan kau lihat tadi. ini. Ya. Loh, ini aku mendengarkan. Ya, aku mendengarkan ini. Lihat. MP3 nih, jalan-jalan aku dengarkan ya. Jadi aku harus ngajarin kamu yang maksudnya masih kufur. Ya, ini Nabi Khidir bertemu dengan Dajjal. Nabi Khidir hidup lagi setelah yang tadi yang menggantikan daun pintu tadi kemana? Maka loh, itu bukan daun pintu, ya, tiang suruh ganti. Akhirnya istrinya diganti. Iya. Kisah siapa ya, itu? Kisah Ibrahim dan Ismail. Wah. Diketawakan orang. Ditawakan orang. Kalau saya tak setel itu dan dia gak bisa nyetel sekarang karena live. Ya, saya lebih suka karena tugas saya sama teman-teman, lu kuasai kisah-kisah Nabi. Ya, Brin ya. Bagianmu tuh. Siap. Ya, saya siapkan. Jadi saya kisah-kisah itu, Ibrahim datang tadi kukisahkan itu benar. Tentang rumah kau bilang salah. Ya. Setelah istrinya diceraikan, Ibrahim datang lagi. Ditemukan istrinya sudah baru. Ditanya lagi. Seperti pertanyaan pertama. Tetapi istri yang kedua ini selalu bersyukur. Apakah sama dengan kisah Musa? No. No? Lanjut aja. Apa sama dengan kisah Musa? Saya cari kisah Musa tentang itu ya. Kok ini tak live? Biar aku tahu seberapa pahamanmu. Ini saya belajar sama Ustadz langsung. Secara tidak langsung. Saya rekam, saya buat MP3, saya dengarkan. Saya harus hafalkan cerita-ceritanya. Ya. Setelah itu, udah menikah dia, bayangan ya, udah menikah ya. Suaminya sama pergi. Tapi istri pertama selalu bersyukur. Suka, bangga. Pokoknya enak. Lalu dia berpesan, jika suamimu datang, ya, pertahankanlah tiang pintu ini. Lalu dia pergi. Datanglah Ismail lagi, menceritakan hal yang sama. Lalu tanya, apa pesannya? Orang tersebut, ayahmu tersebut, berkata, supaya mempertahankan tiang itu. Lalu dia memuji istrinya. Setelah hal itu terjadi, datang lagi. Akhirnya bertemu dengan Ismail. Setelah bertemu dengan Ismail, Ibrahim bermimpi bahwa dia akan menyembelih anaknya. Sudah menikah ya. Kalau dikatakan umur 13 tahun, jarak antara Palestina ke Mekah itu jauh. Bukan naik pesawat yang cukup berapa jam. Ya, naik onta pun nggak tahu berapa cepat. Jadi perkiraan umurnya 30 sampai 50. Disitulah Ibrahim membawa Ismail. Kenapa ada kisah tentang lempar jumroh? Ini ada ceritanya di situ. Waktu Ibrahim dan Ismail mau ke tempatnya kurban, mau dikurbankan, setan-setan mengganggu Ismail, mengganggu Ibrahim. Makanya Ibrahim melempar dengan batu kecil untuk mengusir. Disitulah terjadilah kurban. Lalu digantikan oleh kurban, yaitu kambing atau domba yang besar. Inilah kisahnya tentang pengorbanan Ismail. Pak Dani, saya tunggu ceritamu bahwa Nabi Musa ya mengganti daun pintunya, itu tentang istrinya. Besok. Oh iya, saya ralat, benar. Nah, saya ralat benar. Ore domba kecil. Benar kan? Bukan umur 13? Ya. Tapi bukan masalah kurban, itu kan setelah kurban. Di saat Nabi Ismail alaihissalam, baru saya ingat ya, setelah Anda ceritakan baru saya ingat. Dalilmu mana?
Ismail itu datang Nabi Ibrahim mendatangi mengunjungi Siti Hajar, kemudian membangun Ka'bah bersama-sama. Setelah itu dikurbankanlah Ismail tadi sebelum keluarga, sebelum kawin. Nah, setelah kawin Nabi Ismail ini memang ada menggantikan daun pintu karena waktu itu kalau tidak salah sih istrinya itu istilahnya itu nggak terlalu istilahnya suka mengeluh lah istilahnya, baru saya ingat itu. Berarti kan benar aku, jangan kau salah-salah kan iya, sorry lah, kita kan manusia pada hilaf. Makanya aku ini udah belajar banyak, bukan satu ustaz. Cuma masalahnya begini, domba kecil. Jadi waktu dikurbankan itu bukan setelah dia kawin, sebelum dia kawin. Nah, itu. Lalu dikurbankan di mana? Sekarang aku tanya, Ismail dikurbankan di mana? Ya, dikurbankan di bukit Jamrut, Jamrut yang dekat dari situlah. Dekat. Iya, bukan dekat lempar jumroh. Dekat lempar jumroh. Sebagai bukan juga dekat jumroh itu. Saya belum tahu pasti ya, saya sudah lama udahlah belajar lah kau. Udah lama nggak naik lama ya. Ya itu kan pelajaran saya masih remaja, itu kan udah lama baru. Jadi intinya adalah itu dikurbankan sebelum dia kawin, itu aja intinya. Oh iya, tunjukkan dalilmu, aku tunjukkan ustadznya. Yang benar mana? Dalilmu apa ustadznya? Ya kalau kami kan diceritakan dari guru ke guru, kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Ya. Enggak apa-apa, yang benar yang mana? Berarti ustadz yang saya dengarkan itu abal-abal atau kau yang abal-abal, kan gitu. Yang intinya Nabi Ismail itu benang merahnya adalah dikurbankan untuk penyembelihan itu. Itu inti benang merahnya kan di sana. Iya, kurbannya di Mekah. Kalau Isa kurbannya di daerah Palestina. Kan gitu. Dan logikanya Ibrahim yang sudah tua rengket, ya umurnya 100 itu, jalan-jalan ke Palestina, ke Mekah, turun. Masuk logika enggak?